warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 4Q, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang, tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis laporan terkait organisasi kepramukaan yang ada di Universitas PGRI Palembang. Sebelum kami memaparkan hasil analisis laporan kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emar Diansyah, NIM 2020 143632. Saya Indi Draya Ajiba, NIM 2020 143 606. Saya Ferry Wayuni, NIM 2020 143 643. Saya Rahmadi Ramadhani, NIM 2020 143 638. Langsung aja kita masuk pada pembahasan analisis dari kelompok kami terkait organisasi kepramukaan yang ada di Universitas PGRI Palembang, yang akan dibacakan atau dipaparkan dari masing-masing anggota kelompok kami. Organisasi Pramuka di Universitas PGRI Palembang. A. Sejarah Pramuka. Awal mula berdirinya Pramuka di Universitas PGRI Palembang yaitu berdiri pada tanggal 19 November 2002 yang disahkan langsung oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang dan selanjutnya diperingati sebagai HUT Gudep. B. Analisis SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama itu weakness, yang artinya kekuatan. Di dalam organisasi pramuka di Universitas PGRI Palembang, yang menjadi kekuatannya itu yang pertama terjalinnya kebersamaan antara anggota di dalam organisasi sehingga membuat organisasi pramuka ini semakin bersinergi. Yang kedua itu dapat memutuskan dan menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama serta dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman di luar dari jam belajar kampus. Yang kedua ada weakness atau yang kita kenal artinya itu kelemahan. Di dalam organisasi pramuka di Universitas PGRI Palembang, yang pertama yang menjadi kelemahannya itu masih kurang atau minatnya mahasiswa untuk bergabung di organisasi pramuka, serta masih minimnya pengetahuan serta malasnya belajar dari mahasiswa dari luar jam sekolah. Yang ketiga ada opportunity yang artinya itu peluang. Nah, yang menjadi peluang di dalam organisasi pramuka ini yaitu bisa menjadikan sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi serta dapat memudahkan dalam mencari pekerjaan karena sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi. Yang terakhir ada threat atau yang artinya itu ancaman. Nah, ancamannya ini masih terjadi secara internal, artinya di dalam organisasi itu sulitnya diatur dalam kegiatan yang ada, serta masih kurangnya minat dari mahasiswa juga untuk mengikuti organisasi ini, atau masih ada yang minat tetapi hanya sebagai ajang ikut-ikutan saja tanpa mengikuti kegiatan organisasi pramuka ini dengan baik dan maksimal. Nah, dampaknya ini bisa mengakibatkan organisasi pramuka ini ditutup. C. Visi, misi, dan tujuan. Visinya, gerakan pramuka ini sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah kaum muda. Sedangkan misinya, dia terdiri dari 4 macam misi. Yang pertama, mampu memberikan anggota ilmu kepramukaan terhadap kaum muda. Yang kedua, membina anggota yang dimana memiliki jiwa dan watak pramuka yang berlandaskan iman dan takwa. Yang ketiga, membentuk kader bangsa yang patriot serta memiliki jiwa bela negara. Yang keempat, mampu menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Sedangkan tujuannya, organisasi ini bertujuan untuk membentuk setiap anggotanya agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, serta mampu menjaga dan membangun NKRI. D. Membangun tim. Di sini ada upaya atau langkah jika kita berada di posisi sebagai pemimpin dalam membangun tim kita. Misalnya, yang pertama, kita sebagai pemimpin harus mengadakan pertemuan atau acara antar pemimpin dan anggotanya, baik senior maupun juniornya. Yang kedua, mampu mengenal karakter di setiap anggota kita
Karena dengan mengenal karakter di setiap anggota, maka di sini kita akan sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi dalam mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, sebagai pemimpin juga kita harus mampu membuat suasana yang senyaman mungkin dalam organisasi yang kita pimpin. Nah, selain daripada pemimpin tadi, adapun upaya atau langkah jika kita berada di posisi sebagai anggota dalam membangun tim kita. Yang pertama, sebagai anggota kita harus membangun komunikasi secara terbuka antar sesama anggota kita. Yang kedua, mampu memberikan pendapat yang jelas jika sedang mengadakan musyawarah. Yang ketiga, mampu berpartisipasi secara aktif dalam organisasi demi terwujudnya suatu organisasi yang kompak. Mendelegasikan tugas, upaya atau langkah jika berada di posisi sebagai pemimpin dalam melakukan delegasi kepada anggota tim. Yang pertama, memberikan tugas kepada para anggota sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kedua, mengadakan event yang dapat melibatkan para anggota untuk berpartisipasi aktif. Ketiga, memberikan batas waktu yang wajar sesuai dengan tingkat kesulitan tugas yang diberikan. Selanjutnya, upaya atau langkah jika berada di posisi sebagai anggota dalam melakukan delegasi antar sesama anggota timnya. Pertama, bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan pemimpin secara maksimal. Kedua, memanfaatkan waktu yang sudah ditentukan dengan sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Ketiga, mencoba melakukan dan memberikan yang terbaik atas kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, pengembangan dan rencana kerja. Langkah atau cara jika berada di posisi pemimpin dalam pengembangan dan rencana pembelajaran kepada anggota tim. Yang pertama, mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Yang kedua, menumbuhkan potensi atau kemampuan setiap anggota. Ketiga, membuat perencanaan program kerja agar dapat menghasilkan kegiatan yang baik. Selanjutnya, langkah atau cara jika berada di posisi anggota dalam pengembangan dan rencana pembelajaran kepada anggota tim. Yang pertama itu, membantu organisasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan luar sekolah sebagai upaya mengembangkan organisasi kepramukaan tersebut. G. Menggerakkan dan memotivasi tim. 1. Langkah atau cara jika berada di posisi pemimpin dalam menggerakkan dan memotivasi anggota tim. A. Jadilah seorang pemimpin yang rendah hati serta dapat membangun komunikasi kepada para anggota agar dapat terjalinnya komunikasi yang baik. B. Memberikan anggota tim reward dalam bentuk hadiah ataupun pujian jika mereka dapat mengikuti program kerja dengan baik. Tujuannya agar dapat menjadi motivasi belajar yang kuat antar anggota. C. Sebaiknya lakukan pujian secara terbuka dan kritik secara pribadi agar ia bisa menerima dan mengoreksi kesalahan yang ia perbuat. D. Selalu menjadi seorang pemimpin yang mampu menjadi penengah dalam setiap situasi agar menjadi pemimpin yang tidak hanya berpihak satu arah. 2. Langkah atau cara jika berada di posisi anggota dalam menggerakkan dan memotivasi anggota tim. A. Memberikan support atau semangat antar anggota tim. B. Menjadi tempat bercerita mengenai permasalahan yang dihadapi jika ada dalam anggota tim. C. Turut serta membantu serta berpartisipasi dalam C. Turut serta membantu berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi. D. Melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin dengan semaksimal dan sebaik mungkin. H. Sumber bacaan. Jadi, laporan hasil analisis mengenai organisasi pramuka yang ada di Universitas PGRI Palembang ini kami dapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak atau ketua organisasi yang terkait. Serta kami juga mengambil beberapa referensi yang ada di internet sebagai tambahan informasi guna untuk mempererat hasil laporan analisis kami. Nah, itulah tadi video analisis terkait organisasi pramuka yang ada di Universitas PGRI Palembang. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa Like,